Shalom, perkenalkan nama saya Yunce Pelu dengan NIM 19150104. Saya dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di sini saya akan mereview kembali metode grafimetri. Nah, judul yang saya ambil yaitu penetapan kadar siklamat pada minuman serbuk rasa jeruk yang dijual di minimarket Raja Basa Bandar Lampung secara grafimetri. Sebelum saya masuk dalam hasil penelitian, di sini saya akan menjelaskan dulu minuman serbuk, kemudian metode grafimetri apa yang akan digunakan. Nah, minuman serbuk itu bisa diartikan sebagai produk pangan yang berbentuk butiran serbuk atau tepung yang penggunaannya mudah larut dalam air dingin dan air panas. Dalam proses pembuatan minuman serbuk, salah satu pemanis sintetis yang sering ditambahkan produsen adalah siklamat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar siklamat pada minuman serbuk rasa jeruk memenuhi Permenkes RI nomor 722-per-9-88, yaitu 3 gram per kilogram per bahan. Nah, sampel siklamat yang digunakan untuk penelitian ini yakni dari minuman serbuk rasa jeruk yang dijual di minimarket Raja Basa Bandar Lampung. Nah, metode grafimetri yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode grafimetri secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kualitatif grafimetri yaitu siklamat pada suasana asam akan diuraikan oleh NaNO2 dan dengan penambahan BaCl2 akan membentuk BaSO4 yang berwarna putih, di mana adanya endapan putih menunjukkan bahwa sampel mengandung siklamat. Lalu yang berikutnya kuantitatif grafimetri, di mana adanya endapan putih yang terbentuk setara dengan kadar siklamat dalam sampel. Yang berikut saya akan menjelaskan hasil penelitian dalam penetapan kadar siklamat pada minuman serbuk rasa jeruk yang dijual di minimarket Raja Basa Bandar Lampung secara grafimetri. Nah, di sini ada 4 tabel yang terdapat dalam hasil penelitian. Nah, dalam 4 tabel ini digunakan hasil uji kuantitatif, hasil uji organoleptis, hasil uji kualitatif, dan hasil uji kuantitatif. Nah, untuk tabel yang pertama, sebelum masuk ke dalam tabel yang kedua untuk uji organoleptisnya, itu yang tabel pertama itu digunakan uji kuantitatif. Nah, uji kuantitatif di sini menandakan bahwa hasil penandaannya itu sebelum digunakan uji organoleptis itu sampel, merek, nomor registrasi sama ID-nya itu untuk sampel A-nya mereknya masih ada, nomor registrasinya juga masih ada, lalu ID-nya itu belum ada sama sekali. Demikian juga dengan sampel B, C, dan D. Nah, untuk tabel yang kedua untuk hasil pemeriksaan uji organoleptisnya itu pada minuman serbuk dilakukan dengan cara mencicipi sampel untuk mengetahui warna, bau, dan rasa pada sampel.
Nah, untuk tabel 2 untuk uji organoleptisnya itu pengambilan sampel bagian A, warnanya orange, uji aromanya jeruk, rasanya asam. Untuk sampel B, warnanya masih tetap sama orange, uji aromanya masih tetap jeruk, rasanya asam sedikit manis. Untuk sampel C, warnanya masih tetap orange, uji aromanya masih tetap jeruk, rasanya asam sedikit manis. Untuk sampel D, warnanya tetap orange, aromanya tetap jeruk, rasanya manis. Nah, untuk tabel ketiga, di sini menggunakan uji kualitatif. Nah, uji kualitatif pada minuman serbuk ini dilakukan menggunakan reaksi pengendapan dengan 3 kali pengulangan. Nah, untuk uji kualitatif, pengambilan sampel pertama itu hasilnya endapan putih BaSO4 dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Itu kesimpulannya positif siklamat. Sama juga dengan bagian sampel B, C, dan D, endapan putih BaSO4 dilakukan selama 3 kali pengulangan, hasilnya tetap positif siklamat. Nah, untuk tabel keempat, di sini digunakan uji kuantitatif. Nah, uji kuantitatif di sini itu dilakukan uji kuantitatif dengan 4 kali sampel positif mengandung siklamat, kemudian dilakukan uji kuantitatif untuk menentukan kandungan kadar siklamat dengan menggunakan metode gravimetri. Nah, untuk tabel yang keempat, pengambilan sampel A, itu kadar siklamat yang pertama 2,5263, siklamat yang kedua 2,5263, siklamat yang ketiga 3,3684. Kadar rata-rata siklamat untuk pengambilan sampel A 2,807 itu tidak memenuhi syarat Permenkes. Lalu pengambilan sampel B, kadar siklamat yang pertama 5,0526, yang kedua 7,5789, yang ketiga 6,7368. Untuk kadar rata-rata siklamatnya 6,4561. Keterangannya itu tidak memenuhi syarat Permenkes. Yang untuk pengambilan sampel bagian C, kadar siklamat yang pertama 7,5789, kadar siklamat yang kedua 6,7368, kadar siklamat yang ketiga 5,8947. Untuk kadar rata-rata siklamatnya 6,7368. Keterangannya tidak memenuhi syarat Permenkes. Untuk pengambilan sampel bagian D, kadar siklamat yang pertama 12,6315, pengambilan sampel kedua kadar siklamatnya 13,4736, kadar siklamat yang ketiga 10,9473. Untuk kadar rata-rata siklamatnya 12,3508. Keterangannya tidak memenuhi syarat Permenkes. Demikian hasil review saya mengenai penetapan kadar siklamat pada minuman serbuk rasa jeruk yang dijual di minimarket Raja Basa Bandar Lampung secara gravimetri. Sekian dan terima kasih.